kita. Hari ini kita akan mengkaji sirah nabawiyah atau sejarah baginda Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita ingin berusaha untuk meraih cinta Allah, untuk mendapatkan syafaat Rasulullah, dan untuk menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik. Sungguh fungsi dalam mempelajari sirah nabawiyah adalah bisa menjadi pelajaran untuk masa kini juga di masa depan. Hadirkan hatinya. Hari ini kita akan menuntut ilmu, dan hadirkan hati kita. Sebut nama Allah sebanyak-banyaknya dalam hati kita dengan sama-sama. Hadirkan hatinya. Allah, Allah, Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sudah hadirkan hatinya ya. Bismillah. Sebelumnya kita akan sholawat terlebih dahulu pada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika. Salawat ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika. Bismillah. Baik sahabat billah, kita akan mengetahui terlebih dahulu zaman jahiliyah bangsa Arab yang sudah kita pelajari 2 minggu yang lalu. Kondisi agama bangsa Arab. Jadi pada saat itu bangsa Arab itu awalnya mereka mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Semuanya mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka bertauhid, mereka berada di jalan yang lurus. Namun kerap bergilirnya waktu, mereka lupa dan melupakan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan mereka lalai terhadap hal tersebut. Datanglah Umar bin Luhai. Nah, Umar bin Luhai ini adalah pemimpin Khuza'ah pada saat itu. Umar bin Luhai adalah seorang yang baik. Dia dianggap orang yang sangat bijaksana sebagai seorang ulama, kakak solihan, seorang ulama yang memiliki sebuah keutamaan. Nah, pada saat itu Umar bin Luhai datang ke Syam. Di Syam dia melihat orang-orang menyembah berhala. Dia menurutnya Syam itu adalah tempat diturunkannya para rasul dan kitab. Sehingga dia menganggap bahwa hal tersebut adalah yang baik dan benar. Jadi di Syam ini ternyata pada menyembah berhala, mungkin ini adalah hal yang benar gitu. Karena dia adalah sosok yang berpengaruh di Mekah, dia membawa patung Hubal ke Mekah dari Syam menuju Mekah. Dia simpan patung Hubal itu di depan Ka'bah. Ternyata hal tersebut disambut baik oleh penduduk Mekah. Mereka semua menyembah berhala. Dan ada beberapa ritual yang dibuat oleh Umar bin Luhai. Dia membuat ritual-ritual tersebut seperti berkeliling di Ka'bah, keliling berhala sambil berkomat kamit, atau
Dia bernazar untuk berhala tersebut. Ada yang bernazar karena Allah juga, buat Allah. Kalau kita makan zaman sekarang mungkin masih ada ya sesajen gitu kan ya. Dan mereka memberikan sesajen hasil panen mereka, hasil peternakan mereka berikan kepada berhala. Sehingga disitulah kesesatan mulai terjadi sebelum baginda Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Selanjutnya, jenis taqarrub yang lain mengkhususkan sebagian makanan dari sesajen itu. Ini tentu tidak dibenarkan ya sahabat yang sudah dipelajari kehidupan agama bangsa Arab. Di bangsa Arab jahiliyah, agama-agama tersebut telah banyak mengalami penyimpangan dan banyak disisipi penyelewengan. Seperti halnya orang-orang musyrik yang mengaku menganut Nabi Ibrahim, namun sebenarnya mereka jauh dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sebelum bagian Nabi Muhammad SAW masih ada ajaran-ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu. Tentang kehidupan sosial antara perempuan dengan laki-laki bagaimana? Sungguh sangat sulit menjaga kehormatan seorang perempuan. Tetapi kalau seorang perempuan yang merdeka, kan kalau dulu mah ada hamba saya, ada orang yang merdeka. Orang yang merdeka itu lebih mudah menjaga iffah dan izahnya, kehormatan dan kesuciannya. Tetapi orang-orang hamba sahaja, mereka begitu sulit. Tetapi bangsa Arab jahiliyah menganggap bahwa perzinahan bukan dianggap sesuatu hal yang kecil. Jadi merupakan hal yang biasa-biasa aja gitu. Jadi seperti itulah. Tapi kerap terjadi di zaman sekarang juga ya, perzinahan masih ada dan kemaksiatan yang kayaknya sesuatu hal yang biasa-biasa saja terjadi. Tentang kondisi ekonomi bangsa Arab jahiliyah, kan kalau sekarang kita menganggap bangsa Arab itu pada kaya-kaya ya, memang ya. Tetapi pada zaman jahiliyah, kemiskinan, kelaparan, orang-orang yang berjalan dengan telanjang itu udah biasa, menjadi hal yang suatu biasa ditemukan di tengah-tengah masyarakat. Jadi mereka tuh sebenarnya dalam keadaan kemiskinan, kelaparan, orang-orang bangsa Arab jahiliyah pada zaman dahulu. Nah, kita lanjut kepada garis keturunan Rasulullah SAW. Sudah disebutkan kemarin. Jadi ada beberapa pendapat yang paling sahih para ulama bersepakat dari Rasulullah sampai Adnan. Ini kita akan azumkan Muhammad putra Abdullah putra Muttalib putra Hashim putra Abdi Manaf putra Qusay putra Kilab putra Murrah putra Ka'ab putra Lu'ay putra Ghalib putra Fihir putra Malik putra Nadar putra Kinana putra Khuzaimah putra Mudrika putra Mudar putra Nizar putra Ma'ad putra Adnan. Nah, ini adalah yang paling sahih, yang paling disepakati oleh para ulama. Sekarang kita melihat ikhtisar kisah penyerangan Ka'bah Raja Abraha ya. Raja Abraha bin As-Sihab Al-Habsyi adalah gubernur yang berkuasa di Yaman. Ketika dia menyaksikan orang-orang yang menunaikan haji, dia mengunjungi Ka'bah dan dia pun membangun sebuah gereja yang besar, dan dia berharap bahwa pengunjung Ka'bah itu bisa dialihkan kepada gereja tersebut. Namun setelah itu ada yang mendengar dari Bani Kinanah, ternyata di gereja itu dilumuri oleh kotoran. Gerejanya yang dibangun oleh Abraha di So'a, dan si gereja itu dikotori. Abraha sangat murka. Jadi itu silsilahnya kenapa sih Raja Abraha menyerang Ka'bah? Itu karena ada yang mengotori gereja yang ada yang mengotori gereja yang dibangun oleh Raja Abraha. Dan dia sangat marah. Dia pun menyiapkan 60.000 pasukan bergajah untuk menyerang Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Dia menyerang Ka'bah bersama 60.000 tentara. Ketika sampai di Wadi Mahsar,
yang terletak antara Muzdalifah dan Mina, tiba-tiba gajah yang ditunggangi oleh mereka berhenti dan tidak mau mendekati kepada Ka'bah. Jadi ketika diarahkan kepada yang lain, hendaknya mereka, si gajah itu pengennya berlari menjauh dari Ka'bah. Tapi ketika gajah itu diarahkan ke arah Ka'bah, mereka langsung menderum dan langsung, kan kalau gajah mah suka duduk gitu ya, langsung duduk, tidak ingin berjalan lagi ke sana, tidak ingin berjalan lagi kepada Ka'bah, tidak ingin menghancurkannya. Tiba-tiba datanglah burung ababil. Kita sering mendengarnya ya waktu kecil. Datanglah burung ababil. Mereka membawa 3 batu dari neraka, 2 batu di kakinya dan 1 batu di mulutnya. Ketika batu itu diluncurkan kepada mereka, semuanya hancur, semuanya berlarian. Ada yang tertabrak, ada yang tertindih. Sehancur-hancurnya. Riwayatnya disebutkan bahwa hancurnya itu bagaikan makanan yang dikunyah oleh hewan, hancur sekali. Jadi di riwayatnya disebutkan seperti itu, hancur banget. Sedangkan Raja Abraha diberikan sebuah penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sebelum sampai di Son'a, sendi-sendi tulangnya terlepas dan dadanya terbelah sampai jantungnya terlihat. Kemudian dia binasa. Orang-orang Quraisy pun langsung berlari ke puncak gunung karena melihat pasukan bergajah Abraha. Sehingga ketika Raja Abraha bersama pasukan bergajahnya hancur, binasa, lalulah orang-orang Quraisy terjun lagi ke bawah dengan selamat. Nah, peristiwa ini terjadi pada bulan Muharram sekitar 55 hari sebelum kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, bertepatan dengan akhir bulan Februari atau sekitar awal bulan Maret tahun 571 Masehi. Masya Allah, beberapa abad yang lalu. Nah, ayahnya Rasulullah SAW siapa? Ayahnya baginda Nabi siapa? Abdullah. Abdullah ya. Ayahnya baginda Nabi Muhammad SAW adalah Abdullah. Abdullah merupakan putra dari Fatimah binti Amr bin Aid bin Imran bin Makhzum bin Yaqzah bin Murrah. Ini adalah ayahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Abdullah dinikahkan oleh ayahnya kepada siapa? Abdullah dinikahkan oleh ibunya baginda Nabi Aminah. Udah tahu tapi ngelamun. Abdullah dinikahkan oleh ayahnya kepada Sayyidah Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab, yang pada saat itu Aminah merupakan perempuan yang agung serta memiliki keturunan dan kedudukan terpandang di kalangan kaum Quraisy. Maka Abdullah hidup bersama Aminah di Mekah. Setelah berapa lama ternyata Abdullah meninggal dunia. Saat itu berusia 25 tahun. Sayyidina Abdullah meninggal dunia sebelum Rasulullah SAW. Namun ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa ayahnya baginda Nabi yaitu Sayyidina Abdullah meninggal ketika Rasulullah berusia 2 bulan. Ada pendapat yang lain ya. Kelahiran dan 40 tahun sebelum kenabian baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW dilahirkan pada tanggal 12 Februari. Kita belajar lagi ya. Rasulullah SAW dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, yaitu pada awal tahun ketika peristiwa gajah terjadi. Itu sangat meriwayatkan bahwa bahwa ibundanya Nabi Muhammad SAW ketika melahirkan, beliau berkata, "Aku melihat cahaya yang keluar dari kemaluan yang menembus kepada istana-istana Syam." Itu cahaya mungkin karena tidak terkeluar darah ya. Ketika ibunda Nabi Muhammad SAW melahirkan, yang ada hanya cahaya. Masya Allah. Diriwayatkan bahwa telah terjadi irhas. Irhas itu apa? Kejadian yang sangat luar biasa ketika baginda Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Padamnya api yang disembah oleh orang-orang Majusi, lalu runtuhnya gereja-gereja sekitar Buhairah yang amblas di telan bumi. Itulah
kejadian yang sangat luar biasa. Jadi ketika Rasulullah lahir itu padam api yang disembah oleh orang Majusi. Ketika itu wanita yang pertama kali menyusui beliau adalah setelah ibunya, setelah Sayyidah Aminah, adalah Suwaibah, salah seorang hamba sahaya Abu Lahab. Jadi Suwaibah ini adalah orang yang pertama kali menyusui baginda Nabi Muhammad SAW setelah ibunya. Ternyata kalian tahu nggak? Abu Lahab itu, pernah dengar gak sih? Abu Lahab diringankan siksaannya setiap hari Senin. Kenapa? Karena orang yang paling bahagia ketika Rasulullah lahir adalah Abu Lahab. Sehingga keluarlah air susu dari jempolnya. Itu karena Abu Lahab sangat bahagia. Masya Allah, itu syafaatnya baginda Nabi kepada Abu Lahab saja sudah terkena. Ya, padahal Abu Lahab sangat kejam sekali, sangat kejam, sangat memusuhi baginda Nabi ketika baginda Nabi telah syiar agamanya. Tetapi karena beliau awalnya pernah mencintai Rasulullah, beliau pun mendapatkan syafaat dari baginda Nabi. Luar biasa. Apalagi kita yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat ya. Kita berusaha untuk menjadi seorang hamba yang selalu mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Nah, kebiasaan orang-orang Arab itu diantaranya adalah menyusukan anak-anaknya kepada wanita lain. Dengan tujuan apa? Misalkan di sini ada, kan kalau kita mau COVID ya misalkan ya. Waktu itu kan COVID di Wuhan. Misalkan orang-orang Wuhan tuh ngirimin anak-anaknya ke sini gitu. Jadi jangan sampai di sana supaya tidak terkena bukan hawa, apa sih namanya? Wabah, ya betul. Wabah penyakit itu. Jadi orang-orang Arab zaman dulu tuh seperti itu, mengirimkan anak-anaknya kepada wanita lain agar tidak mendapatkan wabah penyakit tersebut, supaya anaknya sehat, seperti itu ya. Maka Abu Muthalib menyusukan Rasulullah SAW kepada salah seorang wanita dari Bani Sa'di, yaitu siapa? Sering dengar dari Bani Sa'di? Kayaknya sering deh. Halimah Sa'diyah. Jadi Halimah ini adalah ibu angkatnya ya, ibu susunya baginda Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, sahabatillah. Jadi pada saat itu Bani Sa'd itu dalam keadaan paceklik, semuanya kering, ternak-ternaknya berargang gitu ya, tidak gemuk, tidak mengeluarkan susu, pokoknya dalam keadaan paceklik, semuanya tidak subur, buah-buahan tidak tumbuh. Ketika Halimah Sa'diyah memelihara baginda Nabi, bukan memelihara ya, apa ya bahasanya? Mengasuh baginda Nabi Muhammad SAW di Bani Sa'di, Masya Allah, di sana semuanya menjadi subur. Padahal awalnya menjadi paceklik, tapi ketika baginda Nabi Muhammad SAW berada di Bani Sa'di, semuanya menjadi subur, semuanya menjadi berbuah. Domba-domba menjadi gemuk, domba-domba menjadi mengeluarkan susu. Itu luar biasa keberkahannya baginda Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya kepada peristiwa dibelahnya dada baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW kembali kepada Bani Sa'di. Ini ada hadisnya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Rawahu Muslim. Jadi ketika itu Rasulullah SAW sedang bermain dengan teman-temannya. Ketika bermain, malaikat Jibril melihat Rasulullah dan malaikat Jibril mengangkat Rasulullah. Dibaringkanlah baginda Nabi. Kalau dalam bahasa kita mah dibedah dadanya, dibelek, diambil hatinya. Lalu beliau berkata, malaikat Jibril, ini adalah hati tempat syaitan berbisik. Ini adalah hati tempat syaitan menggoda. Lalu hati ini dicuci oleh air zam-zam dan wajahnya terbuat dari emas. Cucilah hati baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah kenapa baginda Nabi Muhammad SAW dimaksud dari segala perbuatan yang tidak baik.
baginda Nabi Muhammad SAW. Nah setelah itu teman-temannya berlari karena teman-temannya melihat kejadian tersebut. Teman-temannya melihat kejadian tersebut. Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh. Lari kepada Halimah, Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh. Halimah langsung berlari melihat baginda Nabi, dan ternyata baginda Nabi Muhammad SAW baik-baik saja. Bahkan Mbak Halimah berkata, ketika aku melihatnya, wajahnya begitu berseri-seri. Setelah dibersihkan hatinya, Masya Allah. Kembali kepada pangkuan ibunya, kejadian yang terjadi, pembelahan dada, membuat Sayyidah Halimah begitu takut, begitu khawatir, sehingga beliau mengantarkan Rasulullah kepada ibundanya lagi, yaitu Sayyidah Aminah. Hidup bersama ibunya sampai berusia 6 tahun. Sayyidah Aminah merasa perlu untuk mengenang suaminya, yaitu Sayyidina Abdullah yang telah meninggal dunia. Maka dia berziarah ke makam suami di Yastrib. Hal ini sangat didukung oleh Abdul Muthalib. Ketika itu beliau bersama pembantunya Ummu Aiman. Setelah 1 bulan tinggal di Madinah, tempatnya di Yastrib, Aminah kembali. Dalam permulaan perjalanan, Sayyidah Aminah sudah sakit parah, sehingga di perjalanan menuju Mekah dan Madinah, beliau pun meninggal di tanah Abwa. Ibunda baginda Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Pada itu usia baginda Nabi Muhammad SAW berapa? Usia 6 tahun. Jadi Rasulullah ditinggalkan oleh ibunya pada usia 6 tahun. Ini adalah tahun sukacita. Kembali kepada pangkuan kakeknya. Rasulullah SAW diasuh oleh kakeknya. Udah anak yatim piatu ya, luar biasa Rasulullah. Rasulullah kembali kepada kakeknya di Mekah. Abdul Muthalib merasakan kasih sayangnya kepada Nabi Muhammad SAW dan menyaksikan cucunya, yaitu yatim piatu, menanggung luka yang baru di atas luka lagi gitu. Udah membangun kemarin, ditinggal bapaknya, ini tinggal lagi oleh ibu, sehingga Abdul Muthalib begitu kasihan kepada anaknya dan begitu sayang kepada Sayyidina Muhammad SAW. Abdul Muthalib meninggal pada saat Rasulullah SAW berusia 8 tahun. 8 tahun 2 bulan 10 hari di kota Mekah. Sebelum wafat, beliau mengamanahkan agar Rasulullah diasuh oleh siapa? Oleh siapa coba? Pertama kepada ibunya, lalu kepada kakeknya, lalu kepada pamannya. Siapa pamannya? Abu Thalib. Diasuh oleh Abu Thalib sampai beliau besar. Abu Thalib melaksanakan hak anak saudaranya seperti anaknya sendiri, menyayangi Rasulullah begitu sayang. Bahkan pamannya ini, yaitu Abu Thalib, rela menjadi persahabatan bahkan permusuhan demi membela baginda Nabi Muhammad SAW. Kita tahu ya bahwa Abu Thalib itu belum masuk Islam sampai beliau meninggal. Nah, itu yang sangat disesali oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, nah ketika itu Rasulullah SAW diajak ke Syam bersama pamannya Abu Thalib. Di Syam itu ada seorang pendeta, Buhairah sang rahib, seorang pendeta. Ketika itu, tatkala rombongannya Abu Thalib turun, si rahib ini tuh menghampiri rombongan Abu Thalib. Padahal ketika Abu Thalib ke sana tanpa Rasulullah, tidak pernah menghampiri, tapi ketika Rasulullah ada, dia menghampiri. Lalu beliau berkata sambil memegang tangan baginda Nabi, laki-laki ini akan menjadi penghulu seluruh alam. Dia adalah utusan seru sekalian alam. Dia adalah laki-laki yang diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dia memegang tangannya baginda Nabi. Kemudian Abu Thalib bersama rombongannya, rombongan Quraisy, berkata, dari mana engkau mengetahuinya? Dia menjawab, sebenarnya ketika kalian sampai di Aqabah,
Tidak ada satupun pepohonan dan batu pun kecuali dia bersujud, dan mereka tidak bersujud kecuali kepada seorang nabi. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW usia 12 tahun, ini belum menjadi nabi, Buhairah Saqif ini berkata, jangan ajak lelaki ini, anak ini ke Syam, karena pada saat itu Syam itu sedang dikuasai oleh orang-orang Romawi. Khawatir diganggu oleh orang-orang Romawi dan orang-orang Yahudi. Jadi Islam itu pada saat itu belum ada. Selanjutnya, pada permulaan masa remajanya, baginda Nabi Muhammad SAW adalah seorang pengembala kambing. Beliau belum memiliki pekerjaan yang tetap. Menurut banyak riwayat mengatakan bahwa beliau mengembala domba di Sa'ad dan juga di Mekah dengan imbalan beberapa dinar. Selanjutnya beliau memulai berniaga ketika menginjak usia remaja. Pada usianya yang ke-25 tahun, beliau pergi berniaga dengan membawa barang dagangan milik siapa? Rasulullah pernah bekerja dengan siapa? Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ibnu Ishaq mengatakan Khadijah adalah putri dari Khuwailid. Dia adalah seorang pedagang yang sukses, terhormat, dan memiliki kedudukan yang terhormat. Pernikahan dengan Sayyidah Khadijah. Nih, sekembalinya ke Mekah, Sayyidah Khadijah menyaksikan betapa amanahnya baginda Nabi Muhammad SAW terhadap harta yang dibawanya, serta keuntungan besar yang belum pernah dia dapatkan sebelumnya. Jadi pas waktu sama baginda Nabi asal sukses itu ya usahanya, kata Sayyidah Khadijah, sukses sekali. Terlebih lagi mendengar kata Maisarah itu cowok ya, laki-laki. Mendengar kabar dari Maisarah tentang sifat-sifat beliau yang mulia, kecerdikannya dan kejujuran beliau. Sayyidah Khadijah seolah-olah menemukan suatu hal yang baru dia temukan lagi, yang telah hilang. Ini kayaknya cocok banget gitu, mungkin kata Sayyidah Khadijah. Masya Allah. Sebenarnya banyak sekali yang ingin menikahi Sayyidah Khadijah, cuman tidak ditolak terus oleh Sayyidah Khadijah. Tiba-tiba saja Khadijah ingat kepada rekannya, yaitu Nafisah binti Mudabbah. Dia mendatanginya agar dapat membuka jalan supaya Rasulullah SAW mau menikahi Sayyidah Khadijah. Jadi boleh tuh cewek-cewek yang suka sama cowok, cewek-cewek yang suka ahwat-ahwat, yang suka terhadap lelaki yang kalian suka, kalian bisa untuk mencari perantara apakah lelaki itu siap menikah ataukah tidak. Jadi Sayyidah Khadijah seperti itu.